Praktikum hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tinja dengan secara metode langsung, yaitu membuat sediaan feses agar dapat dilakukan analisis telur cacing. Spesimen tinja diperiksa untuk mengetahui adanya parasit protozoa dan larva atau telur cacing. Stadium dari protozoa yang ditemukan pada tinja diantaranya kista dan trofozoid. Stadium dari cacing yang biasanya ditemukan pada tinja adalah telur dan larva. Walaupun secara keseluruhan, cacing dewasa atau bagian dari cacing dapat juga dilihat. Cacing dewasa dan bagian dari cacing pita seperti prohlotid biasanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Tetapi untuk telur, larva, trofozoid, dan kista hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Untuk mengetahui struktur ini, material tinja harus benar-benar dipersiapkan dan diperiksa. Tujuan praktikum ini adalah untuk identifikasi secara morfologi terutama telur-telur cacing yang dapat ditemukan di tinja. Bahan dan alat yang diperlukan diantaranya masker dan sarung tangan, mikroskop binokuler, pena atau marker untuk memberi label, botol yang berisi spesimen tinja, kaca objek atau objek glass dan cover slip atau deck glass, larutan salin atau air seperti air bersih biasa dan pipet, stik aplikator atau tusuk gigi untuk mengambil spesimen tinja, dan bak berisi larutan lysol. Pengumpulan tinja yang baik perlu memperhatikan tempat spesimen. Dapat kita gunakan wadah dari gelas atau plastik tertutup rapat atau kotak yang berlapis lilin bagian dalamnya dan tertutup rapat. Tempat spesimen harus diberi label dengan jelas dan berisi informasi seperti nama pasien atau nomor rekam medis, tanggal pengumpulan spesimen, jam saat tinja dikeluarkan dari tubuh pasien, yaitu saat pasien buang air besar. Beberapa organisme, terutama trofozoid amoeba, mudah hancur atau berubah dalam waktu singkat setelah dikeluarkan bersama tinja, sehingga menjadi tidak dikenali. Suhu yang hangat juga akan mempercepat perubahan ini. Oleh karena itu, spesimen harus sampai ke laboratorium secepatnya, tidak lebih dari 1,5 jam setelah tinja dikeluarkan dari tubuh, dan hindari suhu hangat. Jika tidak memungkinkan sampai dalam waktu 1,5 jam, maka spesimen harus diberi pengawet atau preservasi. Di laboratorium, tempat berisi spesimen disimpan di tempat yang tergelap atau terdingin, jika perlu dalam lemari es. Spesimen tidak boleh disimpan di tempat yang hangat dan jangan ditinggalkan di tempat yang terkena sinar matahari. Volume spesimen juga harus diperhatikan, harus cukup besar untuk pemeriksaan yang adekuat. Volume atau jumlah yang dianjurkan kurang lebih sebesar telur merpati. Spesimen tinja juga harus bebas dari urin, kotoran, dan tanah. Urin dapat merusak trofozoid amoeba, sedangkan kotoran atau tanah akan mempengaruhi pemeriksaan. Pemeriksaan tinja dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Segera setelah spesimen diterima di laboratorium, kita dapat langsung mengamati konsistensi dari tinja, apakah padat atau keras, lunak atau lembek cair. Warnanya dilihat apakah berwarna hijau, coklat, kuning, atau pucat. Ada tidaknya lendir dan ada tidaknya darah pada tinja. Lalu ada makanan yang tidak tercerna atau ada tidaknya cacing atau parasit lainnya. Secara mikroskopis, biasanya kita lakukan dengan sediaan basah, yaitu teknik yang paling mudah dan simpel untuk pemeriksaan tinja, dan metode ini bisa dilakukan di semua laboratorium pada daerah perifer. Sediaan basah dapat disiapkan secara langsung dari material tinja atau dari spesimen konsentrat, dan ini dilakukan untuk identifikasi telur cacing, larva, trofozoid dari protozoa, dan kista. Berikut adalah prosedur pembuatan preparat. Ambil kaca objektif, lalu kamu pegang seperti ini. Ambil air
Lalu kamu teteskan 1 atau 2 tetes di tengah kaca objek. Bisa dong. Nah, pakai lidi, kamu ambil feses, ambil spesimen fesesnya, lalu kamu sebarkan di air yang tadi ada di kaca objektif. Kamu putar secara biar homogen. Bekasnya kamu buang ke bak risol. Karena itu efektif. Ya. Ambil kaca cover glass dengan sudut 45 derajat, 45 derajat seperti ini, taruh di pinggir, ya. Sampai airnya menyebar, kamu tunggu airnya sampai menyebar, baru kamu lepaskan tutup. Simple, ya. Setelah jadi preparat seperti ini, kamu periksa di mikroskop. Ini preparatnya sudah jadi. Ya, untuk kertas. Sebelumnya izin bertanya dok, Ya. kalau misalnya dalam satu kaca preparat dibuat 2 spesimen sekaligus untuk mempersingkat waktu itu diperbolehkan atau tidak? Sebaiknya bikin satu kaca objektif, kita bikin satu tetes. Karena ujung sininya seharusnya kita bikin kita label nama pasien atau nomor rekam medisnya, lalu hari dan jam tanggal kapan kamu melakukan pemeriksaan. Jadi ujung sininya itu akan diperiksa semua lapang panas secara zigzag. Zigzagnya boleh dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, gitu, ya. Dari kanan, dari ujung kanan ke kiri, terus turun sedikit, balik lagi ke kiri, turun sedikit, ke kanan, turun sedikit, atau ke arah atas bawah, ya. Mulai dari pembesaran 10 kali. Di sini kamu lakukan pemeriksaan secara kamu cari lapang panas dulu. Setelah dapat, jadi kamu mulai pemeriksaan dulu. Kalau ada curiga parasit yang kamu lihat pada pembesaran 10 kali, itu bisa kamu pindahkan ke 40 kali, pembesaran 40, untuk mengidentifikasi itu parasit apa spesies. Nah, pembesaran 40 kali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Pak. Itu pembesaran 10 kali, besarnya seperti itu, kurang lebih 30 mikron, ya, kan? Lagi. Oke, terus ya tahu kalau telur cacing pembesaran 10 kali seperti ini, ya. Jadi kamu bisa bayangin nanti seperti yang kuliah kemarin, Nordic 30 mikron itu dalam pembesaran 40 kali, itu sebesar ini, tapi 40 mikron. Dan pembesaran 40 mikron. Itu telur apa? Kelihatan ya? Nah, sekarang kamu pindahin ke pembesaran 40. Kamu lihat, lalu ke pembesaran 40. Kalau tidak kelihatan, kamu bisa atur mikrometernya di sini. Kalau nggak jelas, kamu boleh pakai mikrometer. Kamu atur. Jelas. Apa lagi boleh? Semua. Itu keluar stalis yang bagian mana? Yang stadium apa?
Dibuahi atau tidak dibuahi? Jadi yang mana dibuahi atau tidak dibuahi? Alasannya? Kalau di sampingnya ada lapisan kayu. Karena di dalamnya ada embrio, ya. Lalu dia bagian yang conjugated atau unconjugated. Buat bagian terkena terdapat lapisan Aluminium.